Kenapa? Mesti tirakat dulu. Kamera rolling, action. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel yang sangat berbahagia ini. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa ya. Dimana dia itu bisa dibilang salah satu teman gua. Dia juga ketua waktu itu. Kalau di SMA mungkin bisa dibilang OSIS ya. Tapi kalau misalnya kita anak pondokan ada itu misalnya kayak OPPI atau apa namanya OPPM, apa OSPI dan yang lainnya ya. Dia itu ketuanya dan dia itu salah satu pegawai muda atau bukan pegawai ya, bisa dibilang kayak entrepreneur muda di wilayah Ponorogo ya. Langsung aja ini dia kita kenalin Wildan. Ya, oke, Wildan. Gimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Ponorogo, gimana keadaan? Ponorogo sekarang new normal, jadi ya seperti biasalah, tapi masih mengikuti instruksi ini COVID. Seperti itu. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana keluarga Bandung? Ya alhamdulillah lah, gini-gini aja. Gini Dan, Alhamdulillah. gua denger lu katanya jadi seniman Dan. Ini memang Anjay. mana? Ini gua denger lu jadi seniman, bener? Ya, yang kayak gini lah, kan. Bukan inilah. Ya, namanya pemuda kita harus berkarya. Kita mau jadi seniman, kita mau jadi apa, yang penting kita menghasilkan. Gitu. Tapi kan dulu ada kabar-kabar katanya lu juga kan pernah ikut silat juga lu dulu kalau nggak salah tuh. Iya dulu memang pernah ikut, tapi kan ya nggak istiqomah. Oh. Tapi kalau Ana lihat fisik sih sebenarnya nggak punya penyakit dalam, nggak punya apa, tapi ya kurang lah, nggak kompeten di situ. Akhirnya ya nggak terlalu mendalami ke silat. Oh gitu. Lu enggak gini Dan, apa namanya? Jadi kayak gini. Lu kan bisa dibilang kan kalau di angkatan kita ya, lu kan bisa dibilang kan salah satu yang punya tangan dewa ya. Maestro gitu, anjay. Biasa aja. Enggak, lu tuh gimana sih belajarnya gimana? Jujur gue waktu itu dulu pernah gue ikut apa namanya kayak kursus kaligrafi, gue pernah kayak apa tuh yang kartun-kartun tuh. Itu apa namanya? Iya pokoknya yang kayak gitulah ya, yang kartun-kartun itu ya. Ya, Itu gue pernah ikut Dan. Cuma kok gue nggak bisa. Nah itu sampai sekarang gue bingung tuh. Nah, terus apa namanya? Gini loh Dan, apa namanya maksud gue gini. Gimana? Lu bisa gitu tuh mulai dari kapan? Jadi gini ya, kalau namanya anak sih sebenarnya kebawa dari hobi dari kecil. Memang dari kecil suka gambar, Oh. suka iseng sampai waktu anak TK aja ya sering dimarahin gara-gara apa? Gambar tembok tuh. Nah, berseni. Lu ngegambarin tembok rumah. Iya, rumah itu anak gambarin pakai alat terserah, tapi ya akhirnya dimarahin. Ini nih. Memang Ini. dari dulu sih bisa kitanya gambar itu dari hobi. Akhirnya kan dari hobi penasaran gimana sih lukis itu, gimana sih seniman itu. Akhirnya belajar sambil berjalan. Jadi enggak. Karena nggak ada yang ngajarin seperti itu. Jadi gini Dan, apa namanya bisa dibilang lu tuh awalnya berarti dari otodidak ya, nyoba-nyoba ya berarti ya. Iya, bukan tidak. Nah, terus yang bikin gua kaget tuh gini. Bisa dibilang kita kan udah lama ya lulus ya, bisa dibilang tuh. Gua ngedenger lu apa namanya jadi kayak bikin apa tuh kaligrafi, bikin lukisan. Nah, itu kan salah satu di belakang lu itu kan ada lukisan apa Oh iya, Gus Dur ya. Itu kan bikin kayak gitu. Itu jujur gue kaget banget asli. Lu bisa kayak gitu, lu bisa gambar
orang bikin lukisan kayak gitu. Padahal kan awalnya kan lu kan di kaligrafi, kalau enggak di ornamen itu ya, kalau nggak salah di pondok tuh ya. Iya, iya, Lu jarang benar banget, iya. jarang banget lu apa namanya bisa dibilang tuh kayak lu jarang banget, bahkan nggak pernah malahan bikin lukisan gitu. Nah, waktu pas gua ngeliat itu pertama itu postingan lu yang di Instagram yang lukis ayah ya kalau nggak salah tuh ya. Iya. Nah, iya itu tuh. Itu gue kaget, lu bisa kayak gitu tuh ibarat kata kayak lu ikut komunitas dulu apa gimana? Itu apa langsung bisa jebret langsung jadiin ini usaha? Kalau dulu pertamanya sih gini, dari hobi itu anak belajar otodidak kok eh, udah berkali-kali tapi belum mirip gitu. Akhirnya sering ini lihat-lihat karya-karya orang di Instagram. Akhirnya anak nemu seniman, salah satu seniman. Daerah ini Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ponorogo. Dari Probolinggo. Probolinggo. Namanya Mas Danar. Ya, Mas Danar. Itu pertama kali yang kenalin. Akhirnya anak tanya ke situ, Mas, belajar kayak gitu dari mana? Dia juga otodidak. Akhirnya anak dikasih jalan di situ, dikenalin sama teman-temannya. Akhirnya di situ dimasukin ke grup seniman. Oh, jadi kayak Extreme Art Indonesia. Kayak paguyuban gitu ya, bisa dibilang ya, komunitas gitu ya, perkumpulan gitu. Ya. Nah, itu kan berhubung lu kan udah bisa. Terus lu nerima pesanan, ya kan ya? Lu nerima pesanan apa gimana sih? Ya, sebenarnya dari hobi. Akhirnya banyak orang yang antusias, orang yang support. Kemudian ada yang pesan, iseng-iseng pesan. Ya dari situ anak layanin terus. Akhirnya malah jadi penghasilan. Oh, itu awalnya itu kayak gitu. Omsetnya nih, gini deh, bisa dibilang kalau misalnya kita ke usahanya ya. Kalau yang gue pengen tanyain itu pertama itu modal. Nah, itu modalnya tuh apa? Atau berapa deh? Atau berapa lu kayak gitu modalnya berapa gitu? Kalau anak dulu pertama kali modal buat gambar itu nggak terlalu banyak sih, sekitar 50-an lah. 50.000. Itu cukup. Nah, itu buat yang seukuran berapa itu? Gimana? Itu buat yang seukuran berapa kalau misalnya 50.000 itu? Apa seukuran gambar Gus Dur atau kaligrafi yang panjang yang baru itu? Kalau yang 50.000 itu anak pertama bikin karya itu ukuran A3. A3 itu ukuran 30 kali 40 cm. Oh, buku gambar berarti. Oh ya. Buku gambar. Buku gambar dulu sekitar 20 lah, 25. Ya, sekitar segitulah. Itu yang ukuran A3. Terus sisanya anak beliin pensil. Jadi pensilnya itu banyak, nggak cuma satu. Kalau kita pengen gelap, itu beli pensil yang gimana? Tunjukin dong. Nah. Jadi kalau kita pengen daerah area gelap ya, kita beli pensilnya yang 2B ke atas. Terus kalau kita pengen karya kita yang agak terang, itu 2B ke bawah. Itu ada tingkatannya. Ada. Jadi Tar dulu. Jujur gue baru tahu itu ada tingkatan pensil. Serius. Gue bukannya norak apa gimana, tapi sumpah gue baru tahu. Seinget gue tuh pensil itu yang paling gelap buat UN itu tuh kalau nggak salah tuh yang 2B ya, biasa dipakai UN ya. Iya. Nah, itu jujur gue baru tahu itu. Itu ada tingkatannya. Berarti ada tingkatannya ya. Iya. Ya lanjut. Ya, jadi gimana? Lanjut. Ya, lanjut. Jadi nih, anak punya lukisan ya. Lihat ya. Ini yang gue suka nih. Ini adalah The Good Feather of Broken Heart ya. The Good Feather of Broken Heart ya.
Jadi dari karya ini anak jelasin ya. Jadi, Iya, iya. macam-macam hasil, macam-macam pensil. Jadi yang dari rambut paling hitam ini anak pakai 8B stapler. Oh, Anak iya. suka ini ya pensil stapler karena empuk. Beda sama yang Faber Castell agak Oh, keras. beda. Tapi juga masih pakai masih pakai stapler. Ini dari yang rambut ini pakai 8B. Kemudian untuk jalan 8B. Yang paling hitam semuanya ini kebanyakan 8B. Ini 8B. Mata, bola mata 8B. Bulu-bulu alis. Kemudian baju ini pakai 8B. Oh, berarti dia lebih pekat berarti ya? Iya, Oh. hitam banget. Hitam banget. Sampai kayak tinta itu. Iya, iya. Ya. Terus buat wajah ini paling banyak nih pakai pensil B, HB, sama 2B. Jadi perpaduan antara tiga pensil itu dijadikan satu. Jadi Oh. yang apa pencahayaannya kayak gini, yang terang-terang kayak itu. Nah ini pakai pensil B. Cuman gradasi dengan pensil HB sama 2B. Nah, itu digradasiinnya gimana, Dan? Itu kan biasa ada yang diginiin tuh, pakai tangan tuh, biasanya tuh, ya kan? Nah, terus biasanya ada yang diginiin pakai apa tuh, yang buat korek kuping tuh. Biasanya kan ada tuh. Iya beneran lo, ada lo, ya kan ya? Bener ada ya? Nah, ya itu lu pakai apa itu? Tapi aku lebih suka pakai teknik arsir. Jadi kalau teknik arsir itu pakainya pensilnya kayak gini, runcing banget kan? Kayak conteknya Pak Dokter kan? Iya. Iya. Jadi aku lebih suka mengarsir tuh. Jadi pelan-pelan diarsir dari daerah yang terang ke daerah gelap itu diarsir. Dari B, pensil B, HB sama 2B itu diarsir. Nah, jadi kelihatan 3D-nya nanti 3D-nya kelihatan kayak BB seperti ini, kelihatan janggutnya kelihatan tirus gimana, hidungnya mancung atau hidungnya pesek gitu, bisa dimainin. Oh, itu pakai gradasi berarti ya, efek mancung pesek itu ya? Oh, iya. Oh, berarti bisa dibilang mesti butuh ketelitian juga ya kalau buat ngelukis itu ya? Iya, benar. Karena ngelukis ini 2 hari. 2 hari? 2 hari. Maestro mah emang nggak usah ditanya dah. 2 hari. Kalau misalnya gue yang nulis itu 2 abad, dan lu percaya nggak lu? 2 abad itu? Jadi 2 hari itu nggak tak pakai waktunya buat melukis semuanya enggak. Ini anak mulai dari sore. Jadi meninggalnya Didi Kempot itu kan ya. Pagi kan? Iya benar. Pagi itu anak masih ada orderan. Pagi itu masih ada orderan. Sampai selesai, akhirnya anak baru bisa menggarap ini itu sore. Sore anak sketch dulu. Setelah anak sketch jadi, anak tinggal. Malamnya baru anak lanjutin. Jadinya pagi. Malamnya itu baru jadi muka. Bukan, belum. Oh, belum jadi. Itu baru jadi muka sampai jam berapa ya? Sampai jam 12-an. Oh. Habis itu anak tidur. Barunya paginya anak lanjutin lagi rambut sama baju dan finishingnya itu sampai siang. Siang jadi. Dari sore sampai siang. Maestro mah nggak usah ditanya lagi, udah. Dari sore sampai siang. Nggak nyampe 2 hari. Lu bilang 2 hari itu salah lu, Dan. Setengah hari itu kayak gitu. Kan itu aja kan 2 ini. Iya. Itu kalau misalnya gue yang gambar itu ya, bisa nyampe 2 abad tuh. Bisa nyampe cucu gue punya cucu lagi tuh. Yakin. Beneran deh. Karena itu gambar sih. Ngopi Bang. Ngopi dulu. Enggak, gue nggak ngopi, gue ngeteh. Siap. Ya. Terus gini, Cok. Apa namanya bisa
bisa dibilang kalau misalnya lu nih orderan nih, contoh lah kayak gambar yang mungkin yang kalau yang gue lihat ya yang paling susah kayaknya Soekarno itu yang di belakang tuh. Oh ini, Iya itu iya. gede, ukurannya gede. Iya itu kayaknya itu susah deh. Iya nggak sih di antara 3 lukisan itu? Kalau menurut Ana itu paling susah bikin Gus Dur. Kenapa? Mesti tirakat dulu. Canda. Gimana ya? Karena gini, ekspresi Gus Dur kan memang ketawa ya. Ini dari mukanya memang udah bikin bikin greget untuk Iya Gus Dur. iya. Jadi Iya orang benar. objeknya, jadi objek semakin susah itu semakin senang sebenarnya. Oh. Jadi di situ lebih tertantang gitu. Oh, jadi beda ya. Kalau makin susah tuh jadi makin senang. Nah, kalau misalnya gua makin Iya. susah tuh makin gua tinggal tidur itu. Terus yang paling Anas suka dari lukisan ini tuh bikin batik. Oh, batik. Coba dong Iya. diliatin dong. Ah, biar yang lain pada kelihatan. Wah, mantap tuh. Ah, iya. Bikin batik ini loh. Iya. Bajunya nih. Itu benar-benar bisa dibilang ini ya, apa namanya kayak akurat banget ya. Itu soalnya corak-corak batiknya itu benar-benar kayak nyata kalau bagi gua tuh. Iya. Iya nggak sih? Ya permainan gelap terangnya ini paling suka ada di sini. Oh. Jadi main ornamen, sampai Anas juga suka ornamen, bikin batik. Nah ini salah satu karya yang butuh ketelatenan. Itu berapa hari itu? Ini berapa lama? Ah, berapa lama tuh? Ini anak gambarin ini sesuai dengan mood. Jadi Iya. kalau anak lagi nggak mood, gitu, ya udah tak tinggal sampai minggu-mingguan itu tak tinggal nggak tak kerjain. Itu sekitar 1 bulan anak bikin itu. Anjir. Emang bener sih, emang kalau emang bisa dibilang gini ya. Kalau misalnya lu mood gitu ya, sama kayak gue juga nih. Kalau misalnya bisa dibilang, gue juga kan istilah kata ya lu tahu sendiri lah gue apaan kan, ya kan? Kayak desainer juga, tapi ya bedanya kita dunia maya, lu dunia asli lu, ya kan? Nah, jadi emang bener itu kalau di dunia apa namanya artistik itu tuh kayak mut-mutan ya mainnya ya. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih Dan? Iya, Sama gue juga kayak gitu. iya sih. Sama, jadi kayak gimana ya? Gue tuh ngedesain suatu desain di komputer, di Photoshop atau Corel Draw. Itu kalau misalnya gue nggak mood itu desainnya pasti hancur. Iya. Iya nggak? Kayak gitu kan ya? Sama. Ah, berarti kita sama. Siap. Gimana ya? Pemikir otak kanan seperti seniman itu jiwanya santri bro, jiwanya merdeka. Jadi gimana dia punya ketenangan jiwa, di situ dia mulai Nah, bisa berkarya. itu betul. Ketika dia banyak Setuju, Bang. masalah, dia ini kadang-kadang dia malah gimana ya? Hancur, ruwet pikiran tuh. Kayak nggak mau ngapa-ngapain dah udah. Dipaksa ngedesain pun jadi hancur aslinya. Iya kan? Nah, terus sama ini Dan, apa namanya kan banyak nih ada yang nanya nih Dan. Kayak modelnya kayak lu nih satu gambar itu katakanlah Didi Kempot lah ya itu ya. Mas Didi Kempot itu modalnya berapa? Terus kalau misalnya dijual lu pasang harga berapa? Ini kalau modal dari kertas paling 28.000. Kemudian pensil itu sekitar 28.50. Jadi ada alat-alat yang tidak kita sangka harganya itu juga mahal, ya. Kayak gini anak punya Monozero. Tahu Ya. alat kecil ini harganya berapa? Berapa? Ini 55.000 ini. Itu sekecil itu doang. Iya. Terus ini extender ini buat apa ya? Buat nyambungin pensil-pensil yang
yang udah mau habis itu disambungin. Iya. Ini juga perlu sebenarnya, dan ini juga buat ngarser enak banget. Ini berapa ya? 55.000 juga. Terus apa lagi ya? Anda juga punya, ketinggalan di kamar, jadi di kantor. Enggak. Apa ya? Ini namanya Derwen. Derwen itu 110.000. Itu buat penghapus elektrik ya. Oh. Jadi kalau kita hapus itu nggak perlu ini. Jadi kita tinggal kontak. Ada itu alatnya. Iya, elektrik. Siap. Ada. Itu berarti total berapa itu? Kalau di total ya, perkiraan berapa? 150, enggak deh. 200-an lah. 200. Itu modal awal ya, Modal awal. Nanti seterusnya buat terus sampai habis, dan itu juga menurut anak awet. Buat ngabisin satu pensil aja jadi karya puluh-puluhan malah. Satu pensil jadi karya puluh-puluhan. Oh iya sih, benar. 20. Soalnya kan nggak langsung habis buat satu karya doang ya. Dia ada lagi buat ke depannya. Nah itu kalau misalnya lu pasang harga itu berapa? Kalau yang ini A3 ini sekitar ukurannya 30-40, itu per wajahnya 200. Per wajahnya 200. Jadi kalau misalnya gue mau bikin wajah gue nih yang gantengnya powerful ini, itu itu 200. Iya 200. Kalau misalnya 200. gua sama contoh misalnya gue sama bini gua lah nanti nggak tahu siapa ya, gua sama bini gua nih nanti itu berarti 2 wajah itu meskipun cuma wajah doang. Iya 400 segitu. 400. Mantap. Ya yeah. emang bener sih yang bikin, kalau kata gua sih yang bikin mahalnya itu bukan karena barangnya tapi ya ketelitian, kesabarannya, ya nggak coy? Iya, yang pastinya di dalamnya udah ada terhitung tuh modal awalnya, coy. Ya kan? Nah, terus gini, Dan, yang gue tanya, lu sekarang di mana? Lu di rumah apa punya kantor sendiri? Ya, sebenarnya setelah anak ngabdi itu kan ada ruangan kosong di rumah. Jadi itu tak bikin kantor. Oh. Khusus. Jadi kalau misalnya lu ada yang mau ngeliat itu ke situ, misalnya gitu ya? Iya. Ada yang mau ngeliat ke situ, terus kayak atau galeri lah. Kayak galeri berarti ya? Galeri. Oh, iya benar. Berarti itu di rumah lu sendiri dari kamar yang gak kepake? Iya, itu pun kamarnya juga di luar rumah, bukan di dalam rumah. Oh, gitu. Lah kalau misalnya itu apa namanya bisa si Lutfi kemana? Si Lutfi ada? Ada ini. Ngapain dia di situ? Ini orangnya. Hah? Ngapain dia? Mana orangnya? Yang mau tahu ini adanya Wildan nih. Adanya Wildan ya. Di bawah angkatannya gua dia. Namanya Lutfi. Ya, udah. Gua nggak ada urusan, gua malu Pi. Udah kagak usah kalau. Nanti bantu subscribe aja. Yo, bantu subscribe dah. Terus gini coy. Yang apa namanya kan banyak yang nanya nih. Bro, kalau misalnya gue mau mesen lukisan apa namanya ke Ustadz Wildan itu kemana? Apakah langsung ke DM apa ke WA? Biasanya kan ada tuh yang akun-akun bisnis itu. Iya. Nah, lu jadiin akun Instagram lu akun bisnis apa ada buat apa namanya istilah kata buat pesen ordernya gitu? Kalau akun Instagram mana tak bikin akun seniman itu ya kayak bisnis, tapi sebenarnya nggak terlalu ke bisnis banget gitu loh. Oh. Lebih ke kadang ya anak jalan-jalan tak post, anak punya foto bagus tak post. Jadi ibarat kata pekerjaan ini bukan tak bikin sebuah pekerjaan yang jadi kayak sampingan ya. Itu. Sampingan ya berarti ya. Sampingan. Oke, siap. Hobi yang dibayar, bro. Iya bro, siap. Terus gini,
Lu kan bisa dibilang kan lu udah punya sampingan, ya kan? Itu udah berapa lama sih? Ada setahun ada nggak? Kalau kalau anak gambar sih sebenarnya dulu anak mulai pertama di tahun 2018 akhir ya. Oh, Ataunya di oh berarti kemarin-kemarin ya? Iya. Oh Tahun ya. 2018 berarti di berapa tahun? Hampir Ada 2 tahun. hampir enggak sih, hampir 2 tahun sih kalau gua hitung. Iya. Pasanglah setahun setengah ya berarti ya. Setahun setengah sebenarnya. Nah, mulai lu pasarin terus lu mulai dapet orderan tuh dari kapan? Ya dari itu, dari pertama anak gambar. Sebenarnya anak pertama kali gambar itu bukan karena mau anak sendiri. Ada seseorang yang minta digambarin dan belum punya tarif sebenarnya. Oh, Tapi dia pengen order, padahal anak belum pernah gambar ya. Dia langsung order kan. ini ayah nih kayaknya nih. Ayah nih. Iya, iya pora. Bukan, Masa bukan? bukan. Ngapusi weh. Teman kamu, Oh ya ya. teman kamu. Jadi itu suruh gambarin, tapi setelah lukisannya jadi, dia nggak mau ngambil dan dia Terus? nggak mau bayar. Abis itu gimana? Lukisannya lu bakar apa lu gimana? Ya, sebenarnya dalam hati pengen emosi banget ya, sudah Iya kita sih. gambar, habis itu nggak ada penjelasan, akhirnya dia pergi ngilang PHP nggak tahu entah kemana. Sebenarnya dalam hati pengen bakar, tapi sayang bos. Iya Itu sih. karya pertama kan. Iya karya pertama itu. Buat ini, buat kenang-kenangan, buat tolak ukur nanti ke depannya, buat perbandingan lah. Iya iya benar. Gambaran yang pertama kayak gitu. Akhirnya gambaran kedua bisa jadi tolak ukur gitu. Iya sih Sampai benar juga. karya-karya selanjutnya. Enggak, kirain gua tuh lu bakar, habis itu lu kirimin fotonya ke orangnya, ini lu mampus lu nih, gua bakar lu. Jahat banget gue ya. Kan orang punya kenangan seperti itu, tapi sayanglah karya-karya sendiri. Iya sih Kak, emang sayang sih bener. Terus gini dan apa namanya? Kayak model lu kan bisa dibilang kan usaha kan ya udah cukup lah, udah cukup lama lah bisa dibilang ya. Meskipun belum lama-lama banget. Yang penting kan Iya, udah hampir 1,5 tahun ada ya. Ada 1,5 tahun ya. hampir 2 tahun lah. Iya lah, udah hitunglah buletinnya 1,5 tahun ya. Gitu kan. Iya. Nah, lu 1,5 tahun itu lu udah dapet berapa ya omsetnya? Kalau secara keseluruhan. Nah, namanya omset gimana ya? Anak nggak anak tabung sih sebenarnya. Kalau ada penghasilan pertama itu dapat penghasilan langsung anak jajani. Touring. Nah, ini nih. Nah, itu tapi nggak apa sih ya, benar. Iya, emang kalau di ya bisa dibilang sampingan ya enaknya kayak gitu ya. Dapat jajanin. Gua pun kayak gitu waktu pas zaman gua ngelatih bela diri ya gitu, dapat jajanin, udah gitu aja. Iya. Lu nggak kepikiran enggak? Menurut anak, Lu nggak kepikiran nabung buat nikah gitu? kayak gini ya. Pikiran anak namanya hobi kan belum pekerjaan yang belum menurut anak belum anak seriusin di situ. Masalahnya masih punya tanggungan kuliah kan ya. Apalagi kuliah anak beda jurusan lagi. Nah iya, lu kuliah di mana sih? Lu kuliah di mana? Anak kuliah di IAIN. Oh IAIN Ponorogo. Jurusan apa? Ya. PAI. PAI. Pendidikan Agama Islam. Oh ya, siap. Ya lumayan juga sih kalau emang buat kuliah, buat jajan. Ya emang lumayan kalau harga segitu mah. Ya kan? Lu kalau misalnya estimasi nih seminggu nih, lu kira-kira lu paling banyak itu berapa? Berapa orderan? Paling banyak numpuknya 5 orderan, 7 pernah.
tapi itu kelar Kalau seminggu. seminggu. Seminggu itu kalau lagi anak muter terus ya bisa. Berarti lu ngomong ke ininya, ngomong ke klien lu misalnya, wes mas, dua hari lagi kelar atau minggu depan kelar, itu kayak gitu apa dia yang matokin pokoknya minggu depan harus kelar atau pokoknya besok harus kelar, itu gimana? Sebenarnya customer itu varian sih. Ada yang minta deadline, dia langsung order, tapi besok harus jadi, gitu ada. What the hell? Jadi Enggak. jadi orderan yang pertama yang kemarin itu anak ini dulu, anak pending dulu, anak duluin yang besok itu harus jadi. Itu jadi menurut udah harus jadi siang sore itu mulai tak kerjain, malam jadi besoknya kirim. Tinggal finishing, terus bingkai, packing, kirim. Itu menurut lu itu nggak punya hati nggak sih? Jujur gue pun pernah gue dapat bisa dibilang orderan kayak gitu ya, gue pernah kayak gitu. Pernah lah ada salah satu anak ini ya, anak mana tuh bisa dibilang anak Jakarta lah ya. Bon ini dong katanya logo ini gitu. Besok pokoknya harus jadi, bukan besok, entar sore bisa jadi nggak? Anjrit kata gue. Aduh ya Allah. Kalau menurut Anda gini ya, itu mandang sisi kita dulu. Kalau kita mampu, ya udah kita kerjain. Tapi kalau kita nggak mampu, besok nggak mampu semuanya, kita punya job atau punya jadwal atau yang lain. Kita yakin besok nggak mampu, ya udah kita cancel aja. Daripada kita memaksakan diri kita terus hasil karyanya nggak bagus. Kecuali kalau kita mampu, punya waktu, kita kerjain. Iya sih. Kita kerjain. Iya benar sih, emang benar kayak sampai gitu. Sampai lembur pun dikerjain. Kalau punya waktu loh. Iya. Tapi kalau enggak ya udah. Berarti di sini masalahnya waktu sama kemampuan ya. Waktu, kemampuan sama satunya lagi paling moodnya doang. Kalau kata gue mah kayak gitu. Iya. Iya kan? Mood itu bisa diatur sih sebenarnya. Iya emang mood bisa diatur, tapi tergantung dulu nih moodnya masalah apa nih. Kalau mood masalah makanan iya bisa diatur. Aduh, tapi kalau moodnya masalah apa ini yang nggak bisa diatur nih udah susah coy. Susah banget. Enggak, lu nggak kepikiran buat nikah gitu? Susah bener. Nikah itu anak-anak nomor sekian banyak. Oh. Jadi banyak orang-orang tua itu pesen ya. Orang-orang tua itu pesen jangan nikah dulu, jangan nikah muda. Maksudnya matangkan dulu, pantaskan dulu diri sampai punya penghasilan sendiri, sampai punya masukan sendiri. Setelah itu bisa baru. Nah ini nikah. Ini yang gue seneng nih. Ini nih salah satu guru gue ini kayak gini ceritanya nih. Gimana? Apa namanya? Lu gak usah kayak gitu ya, masalah nikah mah itu bener tuh, gue ngikutin lu aja dah. Udah gue ngikutin lu aja dah. Pokoknya lu nikah tahun depannya gue nikah, udah gitu aja dah. Enggak, soalnya kan ya apa namanya bisa dibilang kan kalau gue sih masalah nikah sih gampang kalau gue mah. Cuma ya itu kan ntar dulu lah, belum waktunya apa namanya ya, kayak contohnya kemarin lah sepupu gue nikahan gitu kan, terbatas banget coy dengan adanya corona kayak gini, serius terbatas banget. 20 orang loh. Enggak banget gitu loh. Enggak, sekarang gini ya, mikirnya gini, dibatasin 20 orang. Kalau misalnya 20 orang itu datang berbarengan ya kagak apa-apa, rame. Lah kalau misalnya datang satu, terus yang satu belum datang, yang satu udah cabut gitu kan, itu kan samanya cuma nerima tamu lebaran ya nggak coy? Aduh, ya nggak kayak gitu kan, bingung kan lu? Iya. Iya benar banget. Iya makanya. Benar banget kayak gitu.
Enggak Udah selalu. berarti masalah nikah mah itu mah urusan gimana nanti aja ya. Iya. Yang penting mah kita fokusin dulu dapet duit ya kan. Soalnya kan yang namanya anak orang kan kagak kita kasih makan puas, kagak kita kasih makan Iya. kanvas ya nggak sih? Pensi. Pensi. Kacau nih orang. Ya kan? Iya gitu. Yang penting mah kita pastiin dulu kita ntar mau jadi apa ya nggak coy? Kalau kata gue mah. Nah, Iya. terus nih, ini kan istilah kata kan bisa dibilang banyak nih alumni-alumni, bahkan adik-adik kelas kita. Itu kan alumni kan banyak tuh. Kayak contohnya tuh si Lutfi tuh. Nah, dia kan masih nganggur tuh, nggak tahu mau ngapain tuh. Nah, sorry. Itu di situ ada nyokap lu nggak? Di situ ada nyokap lu, mampus gua. Ada. Aduh. Santai. Enggak coy, gini coy, maksud gua tuh, lu punya pesan-pesan, nah, lu kan bisa dibilang kan sebagai entrepreneur ya, entrepreneur muda lah. Salah satu yang dapat sampingan dari melukis, bisa dibilang, lu punya pesan-pesan nggak buat alumni-alumni tentang gimana atau cara atau apa namanya motivasi buat usaha? Mau ngomong apa ya? Jadi gini ya, kita kan ini lagi jiwa muda kan ya. Jiwa muda yang mana jiwa muda itu tempatnya cari jati diri. Apalagi kita seperti kita anak kuliah, kita yang baru lulus MA, punya semangat, punya jiwa semangat berkarya seperti itu. Jadi kita mulai mengenal kita itu bisa apa, kita Ya. mulai mengenal kita itu mampu, kita itu suka apa dalam bidang apa, kita mau bergerak berkarya di bidang apa gitu. Ya, betul. Setelah kita mengenal kemampuan kita asah. Setelah kita asah, terus yang penting kita asah terus. Lama-lama kalau kita punya kemampuan itu, kita suka di bidang itu, kita punya kemampuan itu, kita jalani terus, lama-lama orang itu tertarik kepada kita tanpa kita mencari pekerjaan, tanpa kita mencari peluang pekerjaan. Lama-lama orang itu mencari kita karena bakat yang kita punya dengan karya-karya yang kita bisa. Iya, betul. Pekerjaan itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Iya, benar. Ya, itu sebuah pesan berharga buat para alumni ya, dari apa namanya senior kita, Mbah Kung kita ya. Ustadz Wildan Solihin. Nah, ya kan? Nah, lu kira-kira nih balik lagi ke yang apa ke awal yang belum gue tanyain tuh satu. Motivasi lu apaan? Lu mau jadiin bisnis itu jadi duit, apa namanya hobi lu jadi duit. Motivasi lu apaan? Jadi motivasi anak sebenarnya apa ya? Pengen membahagiain orang tua sih. Yang mana di situ anak dapat penghasilan tanpa meminta orang tua. Wah, mantap. Itu anak kuliah tanpa minta uang saku orang tua. Iya, betul. Gitu. Dan itu orang tua lu tahu ya tentang itu ya? Iya tahu banget. Nah, itu respon orang tua tuh gimana? Bangga apa gimana? Soalnya kan lu kan dari tampang-tampang ya. Kalau misalnya ini gue bukan yang ngejek nih, ibu, tante, emaknya Wildan nih bukannya saya ngejek nih. Kan Wildan kan dia kan terkenal apa namanya istilah kata punya tampang-tampang kayak kiai ya ke depannya. Nah, itu ternyata lu jadinya keseniman. Gue aja gue nggak nyangka loh. Gue kirain lu tuh di sana tuh kayak buka apa namanya buat tempat ngaji apa gimana yang buat anak-anak TK. Kalau ngajarin agama, anak ngajar ngaji tetap, anak ngajar anak-anak kecil itu tetap. Tapi ini sesuai dengan hobi anak asah sendiri. Oh, berarti kata beliau apa? Dimanapun kita berpijak, di situ kita kan mentransfer ilmu pengalaman. Mantap.
bermanfaat bagi orang lain. Mantap. Siap. Berarti di sela Menurut Ana ya, ah, menurut Ana namanya mengajar itu bukan suatu pekerjaan, tapi itu pengabdian. oh pengabdian. Itu. Berarti kita mengajar itu berarti kita kayak nyalurin ilmu yang udah kita dapat ya untuk pengabdian ke masyarakat sebagai Iya. santri ya. Berarti lu di selalu ngelukis kayak gitu, lu juga ngajar ngaji berarti. Iya. Enggak absen. Tetap. Ya, sebisa Ana ajarin. Enggak, nah itu si Lutfi masih ada kan di situ tuh. Ah, lu ikutin tuh kakak lu tuh. Masih. Ah, lu ikutin kakak lu tuh. Bolos mulu setiap zuhur itiba lo di studio. Orangnya lagi udah sibuk tuh. Cabut dia. Oke dah, siap. Ya udah Den, makasih ya udah bagi ilmu nih sama kita nih, ya kan. Terus nanti buat yang mau pesen lukisannya Wildan, nanti gue cantumin IG ya atau nomor HP ya di deskripsi ya. Mantap. Nah, ntar gue cantumin. Ntar kalau misalnya mau pesan langsung hubungin aja, nggak usah DM gue dulu, nggak usah tetek bengek nge-email gue dulu, nggak usah, langsung aja di deskripsi di bawah, cek ya. Yaudah itu aja Dan, terima kasih Dan. Ya. Yuk, Oke, siap. assalamualaikum, salam buat keluarga di sana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.